لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا إن شاء الله بقدر أجاك على الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده أرسل نبيه ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحابته غر الميامين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أما بعد jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah di hari dan kesempatan yang baik masih dapat merasakan rangkaian nikmat yang tidak terhingga dari Allah Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Mudah-mudahan kesyukuran kita atas nikmat yang Dia berikan semakin mendekatkan diri kita kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar pula rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan iman dan takwa ini akan menjadi teman kita di kehidupan hari ini dan tentunya di kehidupan yang kekal abadi kelak di kehidupan akhirat. Kemudian salawat salam kita kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, qudwah kita, teladan kita. Suatu hari beliau didatangi oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca satu ayat, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ini adalah ayat berisi tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan bangunan Ka'bah bersama anaknya Ismail, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikan kami dua orang yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina, begitu juga anak-anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat yang kelak akan berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukilah kami, ajarilah kami manasikana, tata cara ibadah kami. Wa tub alaina, terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Ini adalah rangkaian doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ayah dan anak ini berdoa kepada Allah supaya mereka berdua termasuk di antara orang-orang yang mendirikan sholat. Mereka berdua berharap menjadi dua orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Demikian pula anak cucu keturunan-keturunannya. Di ujungnya Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utus untuk keturunan-keturunan kami itu seorang rasul dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatik, yang kelak akan membacakan ayat-ayatmu ya Allah, wa yu'allimumul kitab, yang mengajarkan kitab kepada mereka, wal hikmata, dan hadis, wa yuzakkihim, dan yang akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana. Mendengar ayat ini dibaca, sahabat Nabi seperti diriwayatkan oleh Khalid, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, sahabat katakan, ya Rasulullah takallama anka, ya Rasulullah
Apakah ayat itu berbicara tentang engkau dalam doa Ibrahim alaihissalam? Wab'ats fihim rasulan, utus kepada mereka seorang rasul. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Ya, itu adalah aku. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah hasil doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Wa busyra Isa, dan aku juga adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Isa alaihissalam. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, sekitar 500 tahun sebelumnya, Nabi Isa mengatakan akan datang Rasul min ba'di ismuhu Ahmad, setelahku namanya Ahmad. 3.500 tahun sebelum Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, wab'ats fihim rasulan, kirimkan kepada mereka seorang rasul utusanmu ya Allah. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang muliakan oleh Allah, dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya doa seorang ayah untuk anak-anak, doa seorang ayah untuk keluarganya, agar dia dan keluarganya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang beriman kepada Allah, menitipkan harapannya kepada Allah agar dikirimkan keturunan-keturunan yang baik. Jarak antara Ibrahim alaihissalam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 4.000 tahun. Ana da'watu abi Ibrahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hasil doa dari ayahku Ibrahim alaihissalam yang pernah meminta kepada Allah supaya dari keturunannya dijadikan rasul di kota Mekkah yang akan mengagungkan Baitullah Ka'bah musyarrafah, memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah yang benar. Maka hasil doanya Ibrahim alaihissalam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mayoritas umat muslimin hari ini meyakini kelahirannya berada pada tanggal 12 Rabiul Awal yang hari ini kita sedang berada di dalamnya. Bertepatan hari Senin lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu duha. Masruran makhtunan, lahirlah Nabi dalam keadaan masruran, mudah terputus tali pusarnya tanpa harus digunting. Makhtunan, sudah dalam keadaan berkhitan, tidak perlu disunat. Sehingga diantara ulama mengatakan hikmah dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkhitan, tidak ada orang lain yang melihat aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pernah melihat aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Dilahirkan pada hari Senin di tahun gajah. Hiduplah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman, dalam keadaan yatim. Mayoritas para ulama mengatakan belum 3 bulan di dalam kandungan wafatlah ayahnya Abdullah. Seakan-akan Abdullah dihidupkan di dunia hanya sebatas bertugas untuk membawa janin benih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke rahim Aminah ibundanya, lalu wafatlah Abdullah. Seakan-akan Allah katakan kepadanya, Abdullah, kembalilah engkau, tugasmu hanya sebatas memikul membawa benih Muhammad masuk ke dalam rahim istrimu, kembalilah engkau kepada aku. Lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim, diasuh, disayang, disusui oleh seorang wanita mulia namanya Suwaibah, seorang budak hamba yang dimerdekakan oleh seorang hamba yang zalim bernama Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Abu Uzza. Uzza adalah nama Tuhan berhala mereka. Mendengar kelahiran ponakannya, lahir anaknya Abdullah, sekarang disusui oleh Suwaibah, maka Abdullah katakan, ku merdekakan Suwaibah, ku merdekakan Suwaibah, karena kegembiraan atas lahirnya keponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bergembira lahir atas keponakannya, bukan lahir seorang nabi. Lahir keponakannya, bukan lahir seorang nabi. Karena Abu Lahab tidak tahu hari itu siapa Muhammad. Yang dia tahu Muhammad adalah anaknya Abdullah.
Yang dia tahu Muhammad adalah ibnu akhihi, adalah ponakannya. Dia tidak mengenal Muhammad sebagai nabi hari itu. Tapi dia bergembira atas lahirnya ponakannya. Dia merdekakan Thuwaibah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Lahab, atau nama aslinya Abu Uzza, mati dalam keadaan kafir. Kala Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, melihat Abu Lahab di dalam mimpinya. Sehingga Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ma fa'alallahu bika ya Abu Lahab?" Saudaraku Abu Lahab, Abbas adalah paman Nabi, Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Abu Lahab? Yang ingkar kepada ponakanmu, ingkar kepada Rasulmu, ingkar kepada Nabimu. Kata Abu Lahab, aku diazab oleh Allah dengan azab yang paling berat. Aku dibenamkan sejauh-jauh tempat di kerak neraka. Tetapi setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku merasa gembira pernah atas kelahiran Muhammad ponakanku. Jemaah muliakan oleh Allah. Min sunanillah, ini adalah sunnatullah. Sunnatullah, Allah akan membalas segala kebaikan manusia. Tidak ada kebaikan, la yudhi'u amala 'amilin minkum, tidak ada amalan yang dianggap hapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikanmu akan dibalas oleh Allah fid dunya wal akhirah. Ada kebalasan kebaikan-kebaikan di dunia, ada pula kebalasan kebaikan-kebaikan di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan kebaikan, balasan kebaikannya di dunia. Tidak beriman kepada Allah tapi melakukan kesalehan. Tidak beriman kepada Allah tapi melakukan kebaikan, Allah pasti balas di dunia. Mungkin di akhirat mereka tidak mendapat kebaikan itu, tapi mereka mendapat kebaikan itu di kehidupan dunia. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan siapapun di antara kita. Terlebih lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh ibunya. Kemudian dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah lebih kurang 5 tahun, sehingga terjadi peristiwa dibelahnya dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Halimatus Sa'diyah merasa takut dan mengembalikannya kepada Aminah. Belum setahun diasuh Aminah, Aminah mengajaknya berangkat ke Madinah untuk melihat berziarah ke makam bapaknya yang usia Rasul hari itu sudah 6 tahun belum pernah melihat di mana kuburan bapaknya. Berangkatlah mereka bertiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahab, kemudian ditemani oleh Ummu Aiman pelayan mereka. Sampailah mereka ke makam Abdullah yang ada di kota Madinah. Di perjalanan pulang di daerah Abwah, wafatlah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat bersama ibunya, pulang tanpa ibunya. Kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Disambutlah oleh kakeknya, "Aina ummuk? Mana ibumu? Mana ibumu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matat ummi, matat ummi, matat ummi." Ibuku meninggal. Ibuku meninggal wahai kakek, ibuku meninggal. Abdul Muthalib kakeknya memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ibni, kamu adalah anakku. Kamu adalah anakku wahai Muhammad, innaka la sya'nun, sesungguhnya engkau akan menjadi orang besar kelak." Sejak saat itu diasuhlah oleh kakek. 2 tahun berselang, kakeknya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diasuhlah oleh pamannya. Kasih sayang bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar dari keluarganya. Dia pernah disayangi oleh ayahnya ketika masih di dalam tulang sulbi. Disayangi oleh ibunya, disayangi oleh ibu susuannya, disayangi oleh ibu kandungnya, disayangi oleh kakeknya, disayangi oleh pamannya, disayangi oleh keluarga-keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keluarga penuh dengan kasih sayang. Sehingga tumbuh kembang anak, tumbuh kembang seseorang tidak lepas dari lingkungan yang penuh kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di sekitarnya semua menyayanginya. Sampai dia menikah di usia 25 tahun, menemani Khadijah di hari tuanya. Sehingga Khadijah di tahun 8 kenabian, Khadijah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di tahun yang sama, pamannya Abu Thalib juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan tahun yang sama itu dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan Nabi kehilangan istri sekaligus kehilangan pamannya. Jemaat muliakan oleh Allah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, betul ayahmu sayang kepadamu, ibumu cinta kepadamu, kakekmu melindungimu, pamanmu mengayomimu, istrimu menyerahkan seluruh jiwa dan hartanya untukmu. Tapi Muhammad, jangan pernah engkau berpegang kepada makhluk-makhlukku. Tetaplah engkau berpegang kepadaku, wahai Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan itu. Betul mereka cinta kepadamu, tapi yakinlah cinta Allah sepenuhnya adalah untukmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintainya dan dia cintai. Lahirlah anak-anaknya. 7 orang anaknya wafat di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 orang. 6 orang anaknya dilihat dengan mata kepalanya sendiri dan dia ikut menguburkan anak-anak yang wafat. Betapa cintanya dia kepada anak-anaknya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat cintanya dia kuburkan. Kecuali anak terakhirnya diwafatkan oleh Allah, namanya Fatimah Az-Zahra, diwafatkan oleh Allah lebih kurang 3 bulan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun begitu Allah sudah mengabarkan kepada Nabi, ya Muhammad, keluargamu yang paling dekat segera menyusul kematianmu adalah Fatimah. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikelilingi keluarga yang mencintainya dan dia cintai, satu demi satu meninggalkannya, kecuali Fatimah tidak dilihat oleh Nabi kematiannya, tapi diketahui oleh Nabi kematiannya segera setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaat yang muliakan oleh Allah, ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah cinta kita kepada Allah kecuali cinta kepada Nabi. Tidak sah iman kita kepada Allah kecuali iman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari, mendengarkan, membaca, bercerita tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada artinya kecuali disertai dengan iman, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta iman dan taat kepada apa yang dituntut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruslah tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah menjadi wasilah kelak kita di kehidupan akhirat dipertemukan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Hidup di luar dari lingkup waktu dan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu selalu diliputi oleh kerugian. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Dalam kerugian, bukan di dekat kerugian, tapi dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Wa amilus sholihat. Iman saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan amalan soleh. Iman dan amal soleh tidak cukup. Wa tawasau bil haq, harus saling menasihati tentang kebenaran. Introspeksi diri, koreksi diri, instruksi. Ajarkan, sampaikan, tegur orang-orang yang ada di sekitar kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika setiap orang menjaga, menasihati keluarganya supaya jauh dari api neraka, maka yakinlah semua kita akan bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Kautsar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidurnya lalu tertawa. Ditanya oleh sahabat, maaf hatta ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Tertawanya Nabi adalah tersenyum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nazala alayya anifat, turun ayat kepadaku. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi memulakan dengan bismillah. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah dalil seluruh surat dalam Al-Quran dimulakan dengan bismillah kecuali surat At-Taubah. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat, atadruna al-kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, al-kautsar haudun, kautsar adalah telaga.
alladzi wa'adani Allahu li, yang Allah sudah janjikan untukku nanti hari kiamat. Di Telaga Kautsar lah kita yang beriman kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dipertemukan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita melewati jembatan As-Sirat. Jemaah-jemaah dimuliakan Allah, watawasau bil haq, saling menasihatilah kita tentang kebenaran. Watawasau bil haqqi, saling menasihati tentang kebenaran. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, kenapa watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau. Kenapa al-haqqi was sabri ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya? Imam Hasan Al-Basri menjawab, tidak ada orang yang bisa sampai kepada kebenaran kecuali dia melewati jalan kesabaran. Tidak akan ada orang sampai pada tangga kebenaran kecuali dia harus melewati tangga kesabaran. Sabarlah kita dalam taat kepada Allah, sabarlah kita ketika diuji oleh Allah, sabarlah kita ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan di dunia dan di akhirat bagi kita semua. Allahumma fil muslimina wal muslimin.